Nah, dari Kak Ya, Juandra, Kak mau nanya, dari tadi kan tentang gimana kita memulai bisnis nih di era pandemi ini. Kira-kira ada nggak tips untuk yang sudah memulai bisnis? Bagaimana cara merespon atau strategi apa yang harus dilakukan ke depan, di mana kondisi sudah berubah lagi, itu menjadi new normal. Ada nggak Kak Oh, tips-tipsnya untuk strategi-strateginya? gini sih. Mungkin gini, kalau aku mikirnya gini sih, sekarang emang lagi pandemi, tapi kan nanti juga new normal kan. Cuman menurut aku digital bisnis tuh mau gimana pun tetap akan on the rise sih. Misalkan kita lihat aja nih, menurut aku tuh kalau misalkan sebuah bisnis tuh harus benar-benar bisa adjust sama keadaan gitu. Misalkan kondisinya lagi ada apa, benar-benar harus bisa langsung adjust. Contohnya nih, gini sih, intinya adalah adjust, harus apapun tuh harus adjust ya. Karena kan kita juga nggak tahu nih nanti di new normal kondisinya akan seperti apa kan. Kita ambil case-nya aja deh, misalkan kopi gitu ya, tuku. Aku tuh suka banget sama si tuku ini. Tuku itu waktu dia tahu nih tiba-tiba ada WFH, dia benar-benar langsung munculin kopi yang 1 liter. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu kalau misalkan ada kompetitornya ada yang duluan ngelakuin itu. Cuman pas aku tahu itu tuh menurut aku kayak it's actually a very good move gitu. Kenapa? Karena ya konsumen di rumah semua gitu kan. Jadi dia benar-benar aja sama keadaan bahwa dia tahu nih, oke, konsumen tuh lagi WFH, dia di rumah doang. Jadi dia langsung shifting nih. Yang mungkin tadinya produk yang dijual yang lakunya adalah yang cup, sekarang dia malah langsung dia 1 liter gitu. Kan buat jadi dikonsumsi sama orang-orang di rumah gitu. Jadi menurut aku ya emang harus adjust dengan keadaan sih gitu. Kalau misalkan spesifik ditanya strategi apa yang harus dilakukan ke depannya pas lagi new normal, aku jujur kalau misalkan spesifik aku belum bisa share juga karena aku juga nggak tahu nih kondisi di sekarang di luar seperti apa nih nanti di new normal kan belum new normal banget nih. Betul, betul. Jadi intinya udah sih bener-bener adjust aja sama keadaan gitu. Jadi jangan jadikan suatu apa ya ibaratnya suatu keapesan menjadi ancaman buat bisnis kalian. Tapi ubah mindsetnya. Jadi ketika ada suatu event langsung shift gitu. mungkin ada mikirin kayak strategi gimana harus ke depannya kayak bisa dinamis kayak gitu. Betul. Ya. Jadi emang harus agile sebagai pebisnis Kak Juandra. Kak, aku mau nanya nih. Kebetulan kan aku suka berkebun di rumah. Nah, kebetulan juga aku lagi suka membibitkan suatu tanaman. Apakah menurut kakak pembibitan ini bisa aku jadikan bisnis di masa pandemi ini? Rencananya pengen aku jual secara online bibit yang aku samai. Ini bisa Makasih. banget Ain Wahyu. Ini potensial banget menurut aku. Itu bagus banget menurut aku. Kenapa satu gini? Ini insight aku temuin lucu banget selama beberapa FGD kemarin. Mungkin ini relatable juga. Jadi karena orang tuh kebanyakan waktu luang, jadi mereka tuh suka banget mencoba hal baru gitu. Contohnya, yang tadinya nggak suka masak nih, ada konsumen yang nggak suka masak, mereka jadi masak. Yang tadinya nggak pernah nanam, mereka jadi nanam tanaman hidroponik gitu. It's very, apa ya, jadi ibaratnya ya, kamu tuh nggak bisa, cuma bakal, misalnya kamu nargetin ke suatu market gitu. Kamu nargetin misalnya ke orang-orang yang emang suka nanam gitu ya, emang suka udah suka nanam. Kebun. Misalkan kamu komunikasiin ke target market kamu yang itu, dan tiba-tiba target market yang lain dengar nih, segmen yang lain dengar, misalkan segmennya adalah segmen yang mereka belum pernah bercocok tanam ya. Mereka mungkin aja jadi kayak pengen coba, kenapa enggak gitu kan? Kalau selama itu mudah dan bisa aku lakukan, kenapa enggak gitu? Itu kan apa ya? Mereka selalu suka banget mencoba hal baru. Jadi menurut aku itu potensial banget sih Ain Wahyu. Ayo buat banget. Tapi kalau mau Siap, Kak. kalau Tunggu mau ya Kak nanti Kak. kalau mau konsul chat aku aja ya. Nanti aku kasih ini deh kontaknya. Siap. Boleh banget. Siap Kak. Ya. Tunggu Kak. Makasih. Karena begini loh, temen aku ada yang suka banget painting. Temen aku tuh ada yang suka banget ngelukis. Terus tiba-tiba dia nelfon aku, kan gue pengen bisnis deh. Gue pengen buat painting kit. Gimana menurut lo? Terus aku langsung bilang, buatlah langsung gitu. Dia bener-bener langsung buat akhirnya. Lumayan loh, lumayan banget. Padahal kalau aku tuh sebenarnya padahal dia kerjakan dan kerjanya lumayan sibuk gitu, tapi dia tetap bisa manage hal itu. Dan justru kata dia kayak enak banget Han, jadi ada sparks baru di hidupnya. Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Selamat sore, perkenalkan saya Abdul Rahman dari Bogor. Kebetulan saat ini kami sedang membuat usaha terkait kesehatan, yaitu suplemen pulang. Mohon arahan dari Mbak, bagaimana cara atau strategi mendapatkan buyer atau market di masa pandemi saat ini.
Terima kasih. Kayaknya yang Mas Rahmani, setahu saya pernah beli sih produknya. Jadi beliau ini jadi kayak suplemen tulang yang ini loh Mbak, apa namanya, kapsul gitu loh Mbak. Itu untuk tulang tubuh kita. Oke, ini pertanyaan spesifik banget, langsung tentang strategi gitu kan. Honestly kalau misalkan strategi spesifik aku nggak bisa banget. Kenapa? Karena ini harus benar-benar research gitu kan. Ketika aku kalau ngasih strategi ini susah banget kalau langsung gitu. Karena emang harus research dulu gitu. Langsung itu ya. Bingung, tapi mungkin gini sih sekarang, mungkin dari channel penjualannya aja kali ya. Sekarang kamu berjualannya lewat apa gitu. Mungkin aku bisa rekomen kayak join e-commerce kayak misalkan Bukalapak, Tokopedia atau Shopee gitu. Mungkin kalau suplemen lebih ke Tokopedia atau Bukalapak kali ya, lebih nggak tahu sih. Kalau aku pernah ada research juga, tapi kayaknya kalau suplemen lebih kedua itu. Mungkin kamu bisa ikut apa sih, kan kalau misalkan di sana tuh ada ini ya, kayak ada advertisement services, kayak misalkan ada pasang banner atau pasang kayak jadi intinya aku lupa nama feature-nya apa, tapi yang bikin ketika orang nulis sama misalkan suplemen tulang itu akan langsung muncul di top gitu. Itu menurut aku bisa sih dipakai itu gitu. Itu apa namanya, yang bukan sih, push apa sih, aku lupa apa namanya, pokoknya ya gitu. Pokoknya lupa. Coba utilize aja sih e-commerce yang ada, terus ikutan feature-feature sellernya itu dipakai. Kak Abdurrahman, boleh nih open mic Kak, biar jelas, biar ini ditanyain sama mbaknya. Ya, selamat sore Mbak. Sore. Sebenarnya kita ini untuk yang produk kita ini sudah kita promosikan sejak 2019 ya Mbak ya. Terutama pada saat kita jual itu bulan Oktober, ingat saya. Oktober 2019 itu kita sempat jual dan omsetnya itu hingga di akhir 2019 itu hampir 20 juta. Nah, masalahnya saat pandemi ini penjualan kita nurun gitu. Karena memang pada saat ini kan memang kebutuhan masyarakat di Indonesia ini kan lebih memprioritaskan terkait dengan ini ya, kesehatan pribadi ya, kayak hand sanitizer, vitamin C ya, vitamin C sama apa gitu kan. Sedangkan untuk suplemen tulang itu memang lebih tidak diprioritaskan gitu kan. Nah, memang kita itu kesulitan dalam mencari customer lagi gitu untuk mendapatkan repeat order dari customer lama gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan atau strategi promosi gitu, mengembalikan market gitu. Selama ini berjualannya via apa ya, Abdurrahman? Kita berjualan itu untuk via online e-market penjualan online itu masih belum, e-commerce ya, masih belum. Karena kan memang kita saat ini memang masih dalam kalangan terbatas ya. Saat ini kita memang masih kalangan terbatas penjualannya, memang masih dalam tahap proses izin edar juga. Sekarang alhamdulillah kita masih ini izin edar. Nah, masalahnya itu. Jadi makanya kita masih belum berani melakukan penjualan secara online gitu, Mbak. Jadi kita dari langsung gitu. Oke. Di Instagram juga jualan? Di Instagram itu sebenarnya kita punya, tapi masalahnya itu kita masih promosi sih. Masih promosi gitu, karena untuk kalangan terbatas aja gitu konsumennya gitu. Berarti kamu sekarang jualannya cuma suplemen tulang aja, nggak ada yang lain ya? Sebenarnya ada turunannya. Kayak kopi kita juga ada jual, tapi kita tambahkan dengan produk penelitian kita. Kebetulan kita kan punya produk penelitian yaitu hidroksiapatit ya, di mana hidroksiapatit ini berguna untuk meningkatkan densitas tulang. Dan ternyata ternyata konsumsi kopi ini ternyata bisa menurunkan densitas tulang itu jika konsumsi kopi secara berlebih ya, menurut riset yang sudah kami pelajari. Makanya hidroksiapatit ini kita tambahkan ke kopi dengan formula-formula tertentu gitu. Jadi masalahnya itu ya seperti itu. Oke. Promosinya aja yang kurang kayaknya. Gini sih, tapi mungkin aku bisa sedikit saran ya, Abdurrahman. Iya. Kalau buat bisnis kesehatan gini, kalau dari perspektif aku ya, ini kan sebenarnya vitamin tulang ya berarti ya? Ya, suplemen ya lebih. Tapi aku tuh melihat behavior orang Indonesia gitu sebenarnya. Mereka tuh minum vitamin bukan untuk memperkuat sebenarnya, tapi
emang karena ada problem. Iya. Behavior orang Indonesia tuh kayak gitu. Vitamin tuh sebenarnya agak jadi kuratif, bukan jadi prevention lagi. Contohnya, misalkan nih sekarang orang misalkan sakit flu, baru minum vitamin C kan. Berarti kan orang yang beli produk kamu itu kan juga sebenarnya karena dia sudah tua, maksudnya ya kan sudah tua atau memang punya tulang, mungkin lagi enak tulangnya gitu. Jadi sebenarnya sih harusnya marketnya masih tetap ada ya, maksudnya nggak akan turun-turun banget gitu kan, karena mereka akan tetap buy it anyway karena kuratif kan. Cuman mungkin kalau saran dari aku, mungkin jangan cuma rely ke satu tulang aja sih, Abdurrahman. Emang harus aja sih misalkan nih dengan keadaan, oke misalkan sekarang lagi hype-nya karena corona, orang-orang jadi lebih sensitif terhadap daya tahan tubuh. Mungkin bisa punya options vitamin C juga gitu. Kenapa? Karena mungkin ketika konsumen itu mau beli vitamin C ke Abdurrahman, tiba-tiba lihat produk vitamin tulang juga, aku juga perlu nih gitu. Jadi dia beli vitamin C dan vitamin tulangnya at the same time gitu. Karena benar sih konsumen tuh semakin banyak options, semakin tertarik gitu. Karena kalau misalkan jadi berarti gini, ketika dia mau beli vitamin C, dia jadi mungkin tertarik juga beli vitamin tulang buat ibunya gitu. Oke, siap. Jadi dia bakal lebih prefer beli dua hal di satu pembeli daripada beli dua hal yang berbeda di dua pembeli gitu. Dua penjual. Oke. Jadi menurut aku mungkin diperbanyak aja kali ya variasi produknya. Itu sih yang aku bisa sharing dulu untuk saat ini. Mungkin kalau udah riset lagi bisa lebih tajam nih ngasih strateginya. Gitu. Oke. Makasih ya Mbak. Yap, sama-sama. Gimana Mas Rahman? Ya, siap. Makasih ya Mas Agung. Kalau saya jadi kepikiran gini Mas Rahman. Ya, bagaimana? Gimana kalau nggak buat vitamin C, tapi di dalamnya langsung ada tulangnya juga. Jadi satu produk tapi dua kelebihan. Nah, mungkin kita butuh riset, kita butuh riset lagi terkait dengan itu ya Mas ya. Itu bahaya sih. Mungkin itu ya kalau bisa, tapi silakan. Itu sih ide lewat sih. Oke, siap. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke, ini lanjut ke sesi 2 ya. Bentar lagi masih ada waktu ya. Sesi Kak, saya ingin bertanya nih, hal-hal apa saja yang harus kita hindari sebagai calon pembisnis saat ingin memulai suatu bisnis? Dan menurut Kakak, apakah lebih baik bisnis itu dilakukan sendiri atau dengan partner? Atau kita bikin tim lah? Begitu. Jadi gimana? Kalau aku jawabnya yang kedua dulu kali ya. Yang kedua ini soalnya lebih menarik gitu. Gini, kalau aku sarannya, kalau aku sih, ini aku ya, orang-orang tuh beda-beda. Kalau aku prefer kalau mau bisnis itu better sendiri atau dengan satu orang partner aja. Kenapa? Dua orang partner, 3 orang tuh maksimal. Kenapa? Gini sih, dealing with people itu susah banget gitu kan. Kalau kalian foundernya ada banyak, itu manage ekspektasi susah lagi. Misalkan nih, kamu sebenarnya pengennya apa? Temen yang lain pengennya apa? Temen yang lain pengennya apa? Jadi ketika nanti ada decision yang decision yang tidak sepakat, jadi susah nih mau milihnya gimana gitu. Itu satu. Yang kedua, milih partner bisnis itu susah banget loh. Susah banget. Aku tuh udah pernah milih partner bisnis. Kenapa? Awal-awalnya aja. Nggak, milih partner bisnis itu susah banget. Kenapa? Karena susah banget nemuin orang yang benar-benar kamu percaya gitu. Bukannya percaya tuh bukan cuma tentang uang loh, tapi percaya adalah tentang motivasi bisnisnya sama nggak sih? Usaha yang akan dia kasih ke bisnisnya sama nggak sih? Prioritasnya sama nggak sih sama kalian gitu? Susah nemuin orang yang sama-sama satu prioritas gitu. Mungkin orang itu pintar atau teman itu dekat banget sama kalian tuh belum jaminan gitu. Even keluarganya itu bukan jaminan gitu. Kalau itu tuh bisa jadi partner yang kompak gitu. Susah banget jadi partner bisnis itu. Karena pasti ada masalahnya. Kalau aku prefernya gini sih. Kalau aku prefernya selama aku masih bisa handle sendiri, aku handle sendiri. Tapi itu bukan berarti aku nggak bekerja sama dengan orang lain. Ketika aku butuh bantuan orang lain, aku bayar mereka, aku hire mereka. Tapi bisnisnya itu tetap bisnis milikku sendiri. Jadi aku yang atur
mau kemana directionnya, mau kemana gitu. Kalau aku sendiri, aku prepare sendiri atau bersama satu orang lain yang benar-benar aku percaya. Dan itu lagi, tapi menemukan orang yang aku percaya susah banget. Dan satu visi dan satu. Yang kedua, tadi pertanyaannya yang harus dihindari sebagai calon pebisnis. Oh ya, yang harus dihindari ya. Jangan kebanyakan mikir, jangan dihindari. Itu harus dihindari. Karena kalau kalian mikir terus, nggak akan ke-execute. Ini bisnis aku yang Eat and Fit ini, aku tuh bikin kayak situs ide, oke, 2 hari yang lalu aku pengen bikin, aku emang udah punya brandnya, tapi waktu aku matiin bisnisnya. Jadi waktu itu aku kepikiran, oke, sekarang lagi pandemi orang-orang butuh makan, kayak frozen food bakal on the rise nih. Yaudah, 2 hari kemudian aku langsung buat. Tapi itu waktu aku kondisi aku udah punya brandnya, jadi tinggal diinjak doang, jadi gak bisa cepat. Intinya adalah jangan kebanyakan mikir sih itu. Kalau nggak bisnisnya nggak mulai-mulai, itu satu. Kedua, apalagi yang harus dihindari? Oh, mungkin ini sih. Menurut aku sekarang tuh kita udah digital semua kan, dan udah online gitu kan. Sebenarnya kalau kalian masih bisnisnya masih kategori-kategori yang aku sebutin tadi, coba pikir ini sih, jangan kebanyakan modal di awal dulu gitu. Maksudnya selagi masih bisa pakai yang gratisan, coba pakai yang gratisan dulu gitu. Kayak misalkan contohnya channel penjualan gitu. Selama masih ada e-commerce, ada Instagram, itu kan nggak berbayar kan? Ya lewat aja gitu. Nggak usah misalkan nggak usah menyewa tempat di mana gitu. Itu sih kalau aku, itu yang aku berdasarkan pengalamanku kayak gitu sih. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk waktunya kita udah habis, jadi saya ucapkan ini ya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah antusiasnya tinggi, yang sudah bertanya dan meluangkan waktunya untuk bisa belajar bareng bersama Mbak Hana untuk belajar tentang mencari peluang bisnis dan basic marketing ya di sini. Untuk penutup terakhir, intinya bisnis itu nggak akan jalan kalau kalian nggak mulai sih. Jadi mulai aja dulu gitu. Oke, mulai aja dulu. Kayak kutip tapi kayak bener sih, memang bener Kak. Mulai aja dulu, beneran deh. Nanti dulu. Ya, bener ya, harus jalanin loh, itu bagus banget loh. Tuh mulai aja dulu. Jadi tetap harus action ya teman-teman. Semangat terus. Oke, saya tutup ya.